Kalau ada orang tidak tahlilan dan tidak marhabanan karena sibuk, ya nggak ada masalah dia. Atau karena nggak punya kesempatan. Tapi yang masalah adalah orang nggak mau tahlilan dan nggak mau marhabanan, tapi mencaci maki orang marhabanan dan tahlilan, maka dia sesat dia. Karena dia tidak mengerti hal-hal semacam ini, dia berbahaya karena sudah menuduh orang lain sesuatu yang bukan bid'ah sebagai bid'ah. Kalau orang itu mencaci dan mengolok orang tahlilan dan marhabanan, maka jelas alirannya adalah aliran yang jauh dari kebenaran. Maka biarpun atas nama Islam, Anda tidak boleh membantu perjuangannya. Karena apa? Dia bakal mencaci Anda kok, mencaci. Maka haram Anda membantunya. Harus tegas dalam urusan ini. Kalau atas nama Islam, apakah setiap mengaku Islam Anda harus anggap? Ntar dulu dong, Islam model apa? Kalau Islam memerangi saudaranya, Islam apa itu? Orang marhabanan membaca sejarah Nabi dikatakan bid'ah, sesat dan sebagainya. Orang tahlil maknanya doa kepada orang telah meninggal dan dikatakan sesat, bid'ah dan sebagainya. Dari sisi mana ini? Lah orang semacam itu dia sesat, maka Anda tidak boleh membantunya dan haram Anda membantunya. Kalau ada orang tidak mau tahlilan karena saya tidak setuju dengan tahlilan, saya nggak mau tahlilan, oh berarti dia masih menghargai kita. Tapi kalau sudah mulai mencaci dan mengolok, tidak boleh Anda ikut dekat-dekat dengan dia. Nah ini bahaya kita adalah atas sama-sama Muslim kok, sama-sama Islam. Ini bahaya sekali kalau tidak selektif kita. Anda akan terjemus, akhirnya apa? Anda akan ke bawah, anak Anda akan, orang tua Anda dicaci, akidah Anda dicaci, berbahaya sekali. Ingat, berbeda. Orang yang nggak mau tahlilan, nggak mau marhabanan, karena menurut dia adalah ini tidak benar, tapi dia tidak mencaci karena ini memahami ini perbedaan ulama dalam memahami makna ini. Dia masih lumayan terhormat, tapi kalau sudah mulai mencaci, bid'ah di mimbar-mimbar, nah, setiap ketemu orang cemberut, maka ketahuilah dia berbahaya. Dia berbahaya, manusia berbahaya semacam ini. Atau yang kedua, tidak tahlilan, memang dia sibuk, dia sibuk, nggak sempat main tahlilan, tapi bukan mencaci, itu kan musuh. Nah ini, kalau itu nggak ada masalah, karena akidahnya sama, hanya dia pemalas. Jangankan ke tahlilan, sholat jamaah aja juga jarang-jarang. Itu lain. Tapi ingat, kalau sudah mulai mencaci, maka Anda tidak boleh membantunya. Jangan tertipu dengan istilah sama-sama Islam, karena ini adalah untuk perjuangan. Anda akan dirugikan nanti. Karena orang yang kerjaannya mencaci dan mengolok, maka katalah ia mencaci dan mengolok. Sehingga yang dianggap istimewa, ada yang dianggap benar hanya kelompoknya saja, yang lain adalah ahli neraka. Ini bahaya banget. Hujahnya adalah mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari, habis semuanya. Sementara yang menjalankan tahlilan, yang menjalankan marhabanan, mereka dengan hujah-hujahnya, dan ulama-ulama sudah melakukan itu semuanya. Maka ada orang-orang aneh yang semacam itu, hati-hati, Anda tidak boleh mendukungnya. Kalau Anda mendukung kebatilan, Anda ikut dosa, bukan dapat pahala. Dan harus tegas masalah ini. Karena kami sangat sedih dengan orang-orang yang lesannya kok gampang membid'ahkan, mencaci, mengolok. Dan yang dipengaruhi orang-orang awam, ustadz-ustadznya yang alim-alim tidak pernah diajak diskusi masalah ini. Dan diajak diskusi, yang memaham diskusi pun kupingnya tertutup, nggak memahami apa sih makna marhabanan. Membaca sejarah Nabi SAW, mengenalkan kita pada baginda Nabi kok dilarang, itu kan aneh banget. Bahkan kelulusan ini adalah sepakat, nggak ada orang khilaf. Marhabanan itu adalah membaca sejarah Nabi. Sejarah Nabi ada yang berjilid-jilid, nggak mungkin orang kampung baca berjilid, diperkecil dalam bentuk syair indah, maka muncul dibai, berzanji dan sebagainya. Loh, kok dikatakan sesat? Ini model apa itu? Ini bahaya sekali orang semacam itu. Kalau ada orang tidak mau marhabanan, tidak mau tahlilan, dan dia tidak mencaci, kita tidak boleh ikut marah-marah. Tapi yang sudah berani mencaci ini, kita kembalikan caciannya. Maka kita marah karena kita kembalikan kepada mereka, karena mereka mencaci. Kalau tidak memulai, kita tidak boleh memulai. Mereka memulai mencaci, kita kembalikan cacian kepada dia. Yang salah dia, bukan kita mencaci. Mohon maaf. Kadang-kadang bahasa kami ini langsung diekspos dengan bahasa bahwasanya kita keras ekstrem. Dia yang memulai, saya hanya menyalahkan orang yang mencaci, membid'ah-bid'ahkan. Kalau Anda berbeda dengan saya lalu mulut Anda diam aman, tidak ada masalah kok. Ini loh yang mulutnya di mimbar-mimbar, di buku selebaran-selebaran. Ini yang bermasalah manusia-manusia semacam itu, seperti ini. Wallahu a'lam bishawab.